Ya benar nih biru. Mana nggak nyala ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, adab yang kita pelajari pagi ini adalah adabul basmalah. Adab berbismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml, surat ke-27 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia di sini surat min Sulaiman, dari Nabi Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya surat ini Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Allah berfirman dalam surat 6 ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismallahu alaihi, dan janganlah kau makan apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, yaitu binatang, ya. Binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza akala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian makan, falyadhkur ismallah alaih, maka hendaklah menyebut nama Allah atasnya. Fa in nasiya ayadhkur ismallah fi awwali falyaqul, maka jika dia lupa menyebut nama Allah pada awalnya, hendaklah dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hadis Abu Dawud, nomor hadis 3767. 3767. Jadi menurut petunjuk hadis ini, kita diminta untuk memulai makan itu dengan bismillah. Ya. Tidak ada rahman rahimnya, bismillah cukup segitu. Kalau kita lupa mengucapkannya, lalu kita ingat di tengah-tengahnya, ya, maka kita mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Kalau lupa sampai selesai, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lupa sampai selesai, ingat-ingat sudah cuci tangan. Wa min adabi dzalika dzikrusmallah amama jamil af'al. Adab berbasmalah adalah menyebut nama Allah di depan semua perbuatan. Semua perbuatan yang baik, ya, kita awali dengan bismillah. Wa maknaha, maknanya adalah abtadi'u bismihil azim. Artinya, aku memulai
dengan menyebut nama Allah yang agung. Au af'alu kadza bismihi, atau aku melakukan begini dengan namanya. Sebut ya. Jadi itu yang ada di dalam hati kita. Litahullal barakatuh, supaya berkah turun. Nah, tujuannya. Berkah turun. Nah, berkah sudah ada di sini. Fa innallaha yubarik, maka Allah memberkahi kita. Wa ma dzukira fi syai'in illa zanahu. Tidak ada sesuatu yang disebut nama Allah kecuali akan Allah hiasi menjadi baik. Akan Allah zanahu, akan Allah pertimbangkan. Akan menjadi timbangan tersendiri. Jadi perbuatan yang kita lakukan banyak, ya, sehari semalam itu banyak. Nah ini kalau setiap mau mengucapkan bismillah, dapat seserannya banyak. Ya, kita sebagai seorang muslim sering saya terangkan, sepanjang kita menjaga hidup kita jangan sampai mencederai tauhid kita dengan syirik, maka kita mendapat jaminan masuk surga. Ya. Allah berfirman, walladzina amanu, orang yang sudah beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan, ya, keimanannya dengan syirik, ulaika lahumul amnu, mereka mempunyai amnu. Amnu ini arti garansi. Wahum muhtadun, dan mereka pasti akan ditunjukkan, akan diberi hidayah ke surga. Nah itu ya, sepanjang tugas kita adalah menjaga tauhid kita jangan sampai terkotori atau tercederai, ternoda oleh syirik. Pertama. Yang kedua, setelah kita terjamin masuk surga, tugas kita berikutnya adalah milih. Ya, sebab di surga itu memang berbeda-beda kaplingnya. Kan katanya sampai ada 7. Ya. Ada Firdaus, ada Jannatun Naim, namanya beda-beda itu, mencerminkan tempatnya. Ini blok apa, blok apa, blok apa. Kita kan mau milih, ya. Nah, karena kita milih, maka kita harus mengumpulkan poin. Poin itu pahala, ya. Angka-angka. Nah, sebab untuk dapat coupling yang begini, poinnya harus cukup. Makin bagus, makin banyak. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari banyak benar poin yang bisa kita dapatkan. Ya, yaitu tadi salah satunya adalah kita awali perbuatan baik dengan bismillah, dapat poin. Ya, perbuatan yang baik, masuk masjid ada doanya, keluar masjid mau makan sudah makan, dan begitu seterusnya sampai perbuatan yang berurusan dengan kotor juga ada doanya, masuk WC, keluar WC. Ya. Nah itu ya semuanya terserah kita. Apa mau jadi poin atau menjadi sia-sia. Nah, modal kita kan umur sebenarnya. Kita dikasih modal umur. Umurnya nggak banyak kita. Ya, jika dibandingkan dengan kekekalan di surga. Karena Allah pernah berfirman juga, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari menurut Tuhanmu setara dengan 1000 tahun menurut hitunganmu. Berarti kalau umur kita nggak sampai 1 hari, ya, karena umur kita 100 pun nggak nyampe. Wa inna yauman, satu hari inda rabbika menurut Tuhanmu
ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun. Menurut hitunganmu. Nggak sampai 1/10-nya. Nah, kita kan di sana khalidina fiha. Ya. Kekal. Nah, kekal itu tidak ada akhirnya. Sementara kita bekerja, beramal itu nggak sampai 100 tahun. Nah, ini kan poinnya harus cukup banyak, ya. Itu harus kita kumpulkan, harus cukup banyak. Jadi wajar ya, kalau kita diberi umur singkat, poinnya harus banyak. Kan berarti harus fastabiqul khairat. Jadi menghadapi perbedaan, tidak mungkin manusia itu sama persis dalam segala hal. Kalau kita sama persis ya namanya robot. Tidak ada dinamika. Nah, maka menghadapi perbedaan itu fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, kita lanjutkan. Wa min adabi dzalika dzikru ismallah ayyama jamil af'al, sudah, wa abtadi'u sudah tadi ya. Wa ma dzukira fi syai'in ila zanahu, dan apapun yang disebut nama Allah pasti Allah akan zanahu, Allah pertimbangkan, Allah jadikan timbangan, Allah perhitungkan. Wa burika fihi, dan akan diberkahi. Nah, berkah itu modal sedikit, untung banyak. Itu berkah. Ya, kaitannya dengan manusia ini, umurnya sebentar. Tapi kebaikannya banyak, dikenang banyak orang. Ya, banyak itu ya, hidup para sahabat, para nabi-nabi, semuanya penuh dengan berkah. Nah, begitu juga kita makannya berkah, minumnya berkah. Makan sedikit udah kenyang. Ya. Sehingga dana yang oleh orang lain biasanya dipakai untuk makan, kita berkelebihan, bisa buat sedekah, ya, bisa buat nolong orang, efisien, ya. Nah, nggak boros. Nah, kita boros, jangan terlalu boros dalam segala hal, ya. Wudu meskipun dengan air laut juga Rasulullah menyuruh jangan boros, ya, semua. Wahia ayatun minal Qur'an fi suratin Namli. Bismillah itu adalah merupakan ayat dari Al-Quran, terutama yang dalam surat An-Naml. Ya, ini tadi itu, ya. Surat An-Naml ayat 30. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu merupakan ayat. Tapi saudara harus paham kalau memilih mengeraskan bismillah dalam bacaan salat, itu harus paham, sebab ada bismillah yang jika diucapkan haram hukumnya. Nah, ini ngerti nggak? Ya. Nanti setiap awal surat bismillah, nah, karena udah jadi kebiasaan. Ini kebiasaan atau berdasarkan ilmu? Ya, kalau berdasarkan ilmu, Rasulullah mengucapkan bismillah, tapi mengeraskannya, menidak keraskannya lebih banyak daripada mengeraskannya. Kalau di kampung saya mah keras, itu di kampung Anda. Kampung saya diem. Kampung sana sholat zuhur juga dikerasin, contohnya gitu. Masa mau dibawa ke sini? Kalau di kampung kita sholat zuhur juga dikerasin, sholat asar dikerasin. Karena mereka mengeraskan bacaan, nggak ngerti ilmunya. Apa itu yang akan dijadikan panduan? Nah, yang dijadikan panduan adalah taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua, kamu tidak akan sesat selamanya jika kamu berpegang teguh kitab Allah wa sunnata Rasul. Ya, petunjuk Rasul. Petunjuk Rasul. Sebab salat itu bukan karangan Rasulullah, tapi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus mengerti. Salat ini tidak diterima oleh Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Bukan. Tapi langsung dari Allah. Sehingga dalam hal salat kita harus hati-hati, harus pas
Wong sudah pas saja belum tentu pas. Sebab keterbatasan kita ya, yang cenderung memilih sesuai dengan selera kita gitu. Ya, kalau bacaan surat panjang dikit protes. Pendek pun protes. Coba saudara kalau bacaan tarawih Yasin, surat Yasin, protes. Tapi ada juga yang protes kependekan, baca Yasin. Ya, contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Wah, pendek amat, jadi protes. Ya, jadi begitulah. Jadi kita menjalankan Islam ini kebanyakan bukan berdasarkan teladan Rasulullah, tapi sesuai dengan selera kita. Ya. Selera orang Indonesia itu ciri-cirinya 3. Gampang dihafal, ya, gampang dijalankan, pahalanya besar, gampang masuk surga. Nah, ciri-cirinya 3, jadi kita harus mengerti. Kita lanjut. Nah, ini harus mengerti. Surat 9, surat At-Taubah itu haram. Ya, dimulai dengan bismillah. Nah, kita baca surat 9 itu tidak boleh pakai bismillah. Haram hukumnya. Waqtalafa fi kauniha ayatun minal Fatihah. Ulama berselisih tentang keberadaan bismillah, apakah dia ayat dari Fatihah atau bukan, atau sekedar ciri. Sebab kalau surat dengan surat tidak diawali dengan bismillah, ini akan keliru mana yang awal, mana yang akhir. Kalau tidak ada bismillahnya. Memang bismillah itu diakui semuanya ada dalam Quran. Bukan karangan, bukan. Ya. Jadi bismillah yang ada dalam Quran itu semuanya diakui bagian dari Quran. Cuma itu merupakan ayat atau bukan. Nah, kalau kita lihat mushaf yang ada pada kita, bismillah yang terletak di awal suratul Fatihah itu diberi nomor 1. Tapi bismillah yang di awal surat-surat yang lain itu tidak diberi nomor, nggak dinomerin. Ya. Nah, itu berarti mereka beranggapan yang diakui cuma bismillah sebagai awal surat adalah yang di suratul Fatihah. Nah, karena Al-Quran itu serba habis bagi 19, 114 jumlah surat, ya, itu akan habis dibagi 19. Ternyata awal surat yang diawali dengan bismillah kurang 1, yaitu surat 9. Ya, maka oleh Allah ditambah 1 lagi dalam surat An-Naml ayat 30. Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi lengkap lagi 114. Kita lanjut. Amma suwarul ukhra. Jadi kalau yang di suratul Fatihah itu terjadi perselisihan. Tetapi di surat-surat yang lain, falaisat ayatan minha, bukan ayat dari surat itu. Buktinya nggak diberi nomor ya. Surat Al-Baqarah awalnya itu ada alif lam mim, bukan bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu seterusnya. Wa innama hiya lil fasli baina suwar, tetapi untuk pemisah supaya ketahuan mana awal mana akhir. Kalau tidak ada bismillah nanti keliru. Wa yaquluha al-junubu wal haidu tabarukan wa du'aan. Orang yang junub, orang yang haid, wanita haid itu boleh mengucapkan bismillah, tapi tujuannya tabarukan wa du'aan, dan doa. Jadi jangan dianggap membaca Quran, tapi doa ya. Jadi bismillah, mau makan, orang yang junub maupun wanita haid boleh bismillah. Kan orang junub dan wanita haid kan ya, wanita haid sebenarnya diperselisihkan. Yang terutama disepakati itu adalah junub.
Karena haid itu alamiah. Kalau junub itu kan masuk kamar mandi sebentar mandi udah selesai. Ya, tapi wanita haid kalau dia haidnya biasanya 7 hari, baru 1 hari belum waktunya, mandi berapa kali juga nggak akan bisa menghilangkan hadasnya, kan? Karena itu alamiah. Jadi kalau yang disepakati itu wanita haid tidak boleh menyentuh Quran. Menyentuhnya nggak boleh, tapi bismillah bacanya boleh. Menyentuhnya nggak boleh. Menyentuh mushaf. Tapi kalau sekarang sudah ada aplikasi, nggak apa-apa jadi. Ya, jadi aplikasi ini sangat menolong kita. Yaitu aplikasi Quran dalam HP, ya. Itu menurut fatwa dari Syekh Utsaimin berbeda dengan mushaf. Karena aplikasi itu boleh dipegang oleh kita walaupun kita tidak berwudu. Tapi soal bacanya semua orang boleh. Cuma aplikasi itu hendaklah hati-hati, jangan dijadikan ringtone, ya, bacaan suratnya, bacaan ayatnya jangan dijadikan ringtone. Jadi ada panggilan alif lam mim, jadi suaranya begitu. Nanti pas kagok kita bawa ke WC, bunyi begitu. Ada juga ada orang yang bertanya di speaker masjid, itu speakernya saking banyaknya nyampe ke WC. Jadi di WC-nya pun dikasih speaker. Nah ini kan berarti kalau orang lagi ngaji, baca Quran itu kan nyampe ke toilet. Ya kalau ngajinya biasa, kalau bacaan Quran kan tidak boleh. Ya sebaiknya toilet tuh jangan dikasih speaker. Nggak boleh ya. Nah, begitu juga kita kalau bawa HP, sedang baca Quran, masuk toilet, halamannya harus ditutup. Bukan tidak boleh masuk, ya HP-nya tetap boleh, cuma halamannya ditutup. Bacaan-bacaannya itu jangan sampai nanti bunyi menyuarakan Al-Quran. Nah, ini ya kita jaga kesuciannya. Au li iftitari amrin la biqasti qiraatiha ayatan minal Quran. Kita boleh membaca bismillah walaupun junub dengan tujuan berdoa, bukan membaca Quran. Ya. Wa taqra'u qabla al-Fatihah, dan bismillah itu dibaca sebelum Fatihah. Jadi orang kalau bacaan keras, kemudian yang kita dengar alhamdulillahirabbil alamin, itu bukan berarti tidak baca bismillah, disirkan. Jadi jangan salah paham. Ya, sebab itu bagian dari Fatihah, nggak mungkin tidak dibaca. Dibaca cuman sir. Kenapa sir? Karena Nabi mencontohkannya. Kan guru dari semua guru ini kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu. Menurut kakek saya begini, gitu. Nah, yang benar kakek Anda apa Nabi Muhammad? Itu aja. Bertanya. Ya, sama dengan orang menyatakan, Pak, ada seorang guru yang mengatakan jilbab itu nggak wajib. Kata Allah wajib, kata Nabi wajib. Gampang aja sih, di Quran ada, di hadis ada. Nah, sahabat pernah nggak terlihat istrinya nggak pakai jilbab kalau keluar? Ada nggak? Itu kita gampang, nggak usah mencari alasan ya. Kata jawabannya itu tradisi. Kalau tradisi pasti sudah dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak akan membiarkan tradisi itu kalau bertentangan. Ya, contohnya Rasulullah terlihat di hampir semua keadaan itu menolak makan dan minum yang berbau menyengat. Ya, contohnya bawang. Beliau kalau disuguhi yang ada bawangnya nggak mau. Begitu juga pernah ada daging biawak katanya wangur. Nah, beliau nggak mau. Jadi
sahabat mengira Rasulullah melarang. Nggak maunya Rasulullah ini menandakan haram, itu yang dipahami oleh sahabat. Ya, sehingga dalam kasus bawang ini sahabat-sahabat menyuruh istri-istri mereka membuang. Nah, saat Rasulullah tahu, Rasulullah panggil, bukan dilarang, tapi aku tidak mau, ya, karena aku beda dengan kalian, aku selalu standby. Kalau malaikat Jibril datang memanggilku, saya tidak bisa ganti baju dulu, ya, mau pipis dulu, itu seperti kita kan. Kalau mau berangkat, ya, kita prepare lah, mau apa, takut ketinggalan. Rasulullah nggak bisa begitu, harus langsung berangkat. Nah, sehingga Rasulullah mengkondisikan dalam keadaan yang prima, standby. Nah itu, ya. Jadi bukan anu. Jadi tradisi yang tidak boleh pasti sudah direspon oleh Rasulullah, boleh atau tidak boleh. Jadi ada yang mengatakan begitu, jilbab itu tradisi. Wa minal adab fi kulli salatin lil khuruj minal khilaf. Wa taqra'u qabla Fatihah fi kulli salatin lil khuruj minal khilaf. Kita baca tentu saja Fatihah pada setiap salat agar kita keluar dari khilaf. Kama yusanu qira'atuha qabla kulli suratin fi shalah wa ghairiha. Sebagaimana disunahkan kita membacanya. Jadi bukan baca tidak baca, bukan, tapi sir. Ya, dibacanya pelan. Seperti mau mengawali surat Al-Baqarah. Kita bacanya sir, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, gitu. Jadi kalau mengawali surat, sunnahnya dibaca. Tapi kalau bukan mengawali surat, tidak sunnah dibaca. Ya, kalau dalam sholat, kalau suratul Fatihah kan awalnya bismillah. Jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah lebih banyak disirkan saat jahar, bukan tidak dibaca. Nah, nanti kalau setelah baca Al-Fatihah kita mau baca surat dari awal, kan ada bismillahnya, sunnah dibaca, cuma tidak dikerasin. Itu maksudnya. Wa minal adab at-tasmiyah inda dukhulil khala bima warada anin nabiyyi. Salah satu adab adalah tasmiyah, mengucapkan bismillah saat masuk khala, WC, toilet. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Ada bismillahnya. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubus dan khaba'its. Khubus ini setan jantan. Khaba'its setan betina. Ya, jadi yang laki-laki dan perempuan hanya untuk manusia. Kalau bukan manusia, jantan dan betina. Wa indal wudu, dan saat wudu, bismillah, ya. Kama lima rawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qal man tawadda'a wa dzakara ismallah alaihi kana tahuran li jami badani. Berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, barang siapa yang berwudu dan menyebut nama Allah, maka nama itu akan mensucikan seluruh badannya. Wa man tawadda'a wa lam yadhkur ismallah kana tahuran li a'dha'i wudu'i. Barang siapa yang berwudu tapi tidak bismillah, maka hanya mensucikan anggota wudunya saja. Ya, jadi menurut catatan Allah, kalau kita mengawali dengan bismillah, maka dianggap kita mensucikan seluruh tubuh. Ya, menurut saya begitu, ya. Jadi kita pekerjaan-pekerjaan yang rutin kita lakukan dan berulang-ulang, itu nggak kerasa kalau kita menjalani sunnahnya, dapat poin, dikumpulin sedikit-sedikit, banyak lama. Kita mulai dari receh, poin-poin banyak, sampai ke beli mobil. Karena jumlahnya tontonan itu. Nyimpen, ya. Sampai tempat yang buat nabung pecah, saking banyaknya. Kalau, apa itu?
Ada salah satu imam itu yang mencatat perbuatannya. Kalau perbuatan baik, dia taruh di tabung ini. Kalau perbuatan dosa, ditaruh di sana. Setiap periode tertentu dihitung. Ya hasibu anfusakum, hitunglah dirimu. Jadi kalau mau pas mah susah tuh, tapi kita hitung-hitungan perbuatan yang sangat berarti kita taruh di sini, kebaikan, kejelekan. Kebanyakan kita banyak berbuat jelek daripada baik gitu. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang pantas untuk ditimbang. Semuanya barangnya ini tidak qualified, nggak cocok. Kalau bisa istilah barangnya itu sudah BS, sudah tidak layak dilihat. Semuanya ada cacatnya gitu. Ya. Sholatnya ada cacatnya, wudhu ada cacatnya. Ya maka tidak ada cara lain, kita harus banyak istighfar. Mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, la salata wala wudu'a liman lam yadhkurismallahu alaihi. Tidak ada salat dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Maksud tidak di sini tidak sempurna, bukan tidak sah ya. Karena orang wudu tidak bismillah, sah wudunya, cuma tidak sempurna. Yaitu kata saya, nah, sekali berbuat banyak poin, gitu. Nggak kerasa kan, ngumpulin dikit receh, lama-lama dapat banyak. Wa minal adab atasmiya inda dzabhi. Jadi baca bismillah itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, di antara yang wajib itu adalah saat kita menyembelih. Nah, bismillah di sini wajib ya. Faqad dahhan nabi bi kabasyaini amlahaini akranaini azimani. Nabi pernah berkurban ya dengan kambing yang besar, warnanya hitam putih, bertanduk. Ya. Lalu beliau berkata, Bismillahi wallahu akbar. Nyembelihnya itu. Ya. Allahumma hadza an Muhammad. Ya Allah, ini dari Muhammad. Ya, begitu yang diucapkan oleh Rasulullah. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza an Muhammad. Faqat ajal akhar. Faqal, lalu Nabi menidurkan kambing yang satu lagi. Ya, beliau kembali mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza an Muhammad wa ummatihi. Inilah dari Muhammad dan umatnya. Mimman syahidalaka bitauhid. Serta ya umat dari orang yang bersaksi dengan tauhid kepadamu. Wa syahidali bil balagh, dan orang yang menyaksikan untukku. Menyaksikan apa? Balagh, sudah menyampaikan risalah. Wa minal adab atasmiya inda saidi. Begitu juga salah satu bentuk bismillah yang kita ucapkan saat kita melepas buruan. Ya, anjing dipakai berburu boleh. Nanti, tapi anjing yang terlatih ya, mukallabin. Nah, sudah dilatih, nah, dia berburu untuk tuannya, bukan berburu untuk dirinya. Ya, nanti yang bekas gigitannya itu dibuang. Ya, boleh dimakan. Ya. Nah, itu saat berburu kita lepas dengan bismillah. Ya. Rasulullah bersabda, "Idza arsalta kalbaka wa sammaita faqul." Jika kamu melepas anjingmu dan engkau memberi nama, ya mengucapkan bismillah, faqul, makanlah. Ya, jadi boleh ya untuk berburu, memelihara anjing untuk berburu boleh. Yang tidak boleh itu untuk jaga rumah. Ya, tidak boleh. Qala Adi bin Hatim, qultu fa in akhadha ma'akhar qala la ta'kul. Kata Adi bin Abi Hatim, jika si anjing itu mengambil yang lain, tiba-tiba yang setelah dia menggigit buruannya itu dia gigit lagi, tapi kita nggak mengucapkan bismillah, nah, maka jangan makan. La ta'kul fa innaka sammaita ala qalbika wa lam tusammi ala ghairi.
karena engkau mengucapkan bismillah untuk anjingmu, ya. Dan yang satu dia berburu lagi tanpa kita suruh. Nah, jadi kalau si anjing ini tidak disuruh dia berburu, maka tidak boleh dimakan buruannya tuh. Ya. Alhasil buruan yang kita boleh makan adalah buruan yang kita suruh. Wa minal adab at-tasmiyah indal akli. Begitu juga saat kita makan, sunnah mengucapkan bismillah. Rasulullah bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka sebutlah nama Allah. Fa in nasiya ayyadhkura ismallah fi awwalihi falyaqul bismillah awwala wa akhirahu. Kalau lupa di tengah-tengahnya, di awalnya, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah pada awal dan akhirnya. Ini pengulangan sebenarnya. Wa tasmiyah inda tayammum. Begitu juga bismillah saat tayammum. Tayammum itu kalau kita tidak bisa menggunakan air atau karena kelangkaan air, ya. Nah, ini juga patut kita pelajari. Jadi jangan sampai kita pelajari saat tidak ada. Jadi kita harus ilmui dulu, nanti kalau ketemu kondisi tidak ada air, kita ngerti. Bismillah bertayamum. Atau kita boleh jadi ada air, tapi tidak boleh pakai air. Ya, menurut kesehatan lagi tidak boleh pakai air. Nah, maka kita bertayamum. Wa tasmiyah inda tayamum wa kadza inda kulli amrin dzibalin ibadatan aw ghairaha. Begitu juga setiap masalah, ya, setiap pekerjaan yang mulia, ya, baik itu ibadah atau bukan, sunnah baca bismillah. Apa saja itu? Contohnya katilawatil Quran, ini ibadah ya, wal adhkar, zikir, wa inda dukhulil manzil, masuk ke rumah, masuk rumah ya. Jadi barang siapa yang masuk ke rumahnya diawali dengan bismillah, maka setan tidak akan mempengaruhi isi rumah itu. Katanya gitu, karena kita tahulah ya, bahwa kita tidak bisa mengakses setan. Ya, harus tahu diri kita, maka kita harus bismillah supaya tidak kesetanan. Wa'i warukubis safina, dan menaiki kapal. Wadabah dan kendaraan, wassayara mobil, ya, wal mas'ad tempat yang tinggi, ya, tempat dataran tinggi. Nah, kita sunnah juga bismillah. Wa dukhulil masjid, masuk masjid, wal khuruj minhu, keluar dari masjid. Wa iqadul misbah wa itfa'ih, menyalakan lampu serta memadamkannya. Nah, ini kita sering tidak bismillah. Wah, jadi poinnya banyak ini. Oh, stack bismillahirrahmanirrahim. Matiin bismillah, dapat poin lagi. Ya artinya tanpa bismillah pun kita udah kerjain gitu. Matikan lampu, nyalain, tapi nggak punya poin kita. Ya, jadi kalau bisa sekali kerja dapat poin kan banyak tuh terkumpul. Nah, kita karena nggak ngerti, nyalain, matiin lampu terus-terusan, nggak ada nilai. Karena nggak ngerti. Tuh, itu ya. Nah, bedanya orang yang ngaji dengan tidak ngaji. Kemudian, wal wat'u li zaujah. Nah, begitu juga berhubungan terhadap istri. Bismillah, jangan saking buru-burunya, nggak bismillah. Jadi anaknya kesetanan. Tidak saleh, susah diatur. Nah, udah kagol baru nyesel. Kenapa ini anak jendel? Nah, itu. Ini gara-gara keterlibatan bapaknya juga, terburu-buru. Ya, aturnya ini ingat Allah. Jadi makanya ada anunya, ada buku khusus menyampaikan itu. Ngeri. Ya mengenai hubungan suami istri ada bukunya. Cuma di pengajian kan jarang disampaikan. Sehingga terjadilah perceraian karena nggak ngerti ilmunya. Jadi harus ngerti ilmunya. Ada ilmunya itu.
Nah, selanjutnya wa awailil kutub, serta mengawali kitab-kitab, wa taghdiyatul ina, menutup wadah-wadah. Nah, dulu orang tua kita biasanya sumber airnya dari sumur dulu ya. Di setiap di depan rumah atau di belakang pasti ada sumur. Dulu mah, sekarang kan udah lebihan. Jadi menganga. Nah itu kalau tiap malam ditutup. Kalau orang Islam mah gitu, ditutup. Faedahnya apa? Ya takutnya ada kucing apa masuk ke situ. Pagi-pagi gelap, kita nggak tahu katanya ada bangkai di situ. Kan urusannya berapa itu, nguras sumur kan? Kalau dulu begitu. Atau diracun orang, kita nggak tahu. Masukkan racun. Ya, sebab setetes zat kimia itu bisa membuat orang gila satu kampung. Maka itu sumber air di zaman Rasulullah sangat diperlukan. Sangat strategis. Sampai seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau menempatkan pasukan di sini, ini berdasarkan pertimbanganmu atau berdasarkan wahyu?" Rasulullah menjawab, "Ini berdasarkan pertimbanganku. Kalau ini pertimbanganmu, bolehkah aku berbeda pendapat? Silahkan. Menurutku, yang baik pasukan itu jangan jauh dari sumber air." Ya jangankan perang lah. Kita sholat nambah sedikit aja aus yang nggak kira-kira. Padahal ruangannya sudah dikasih AC. Terbayang nggak oleh kita? Di tempat terbuka, panas, ya kerjanya itu full, semua indera dipasang. Karena orang lagi perang itu kan energinya paling banyak, ya paling banyak ditumpahkan. Jadi kalau diukur pakai yang terbuang itu banyak sekali. Karena pendengaran kita harus awas, takut ada suara apa. Penglihatan juga teliti, ya. Kalau berbahaya kita nyingkir gitu kan, dalam kondisi waspada gitu. Sama dengan kalau bencana alam lagi datang kan, semua indera kita pasang. Sangat melelahkan. Nah ini jadi sumber air sangat penting. Maka sahabat mengatakan, aku berpendapat pasukan ini jangan jauh dari sumber air. Nanti kalau haus kan ngangsunya ini berabe nih. Nganter-nganternya. Apalagi dulu sumber airnya kan nyedot dari sumur kan. Yang dikenal dengan di padang pasir yang langka air, kemudian di situ ada air, namanya oase. Di Indonesia mah nggak ada kali ya. Karena memang daerahnya di mana-mana banyak air. Kita kan banyak air, jadi nggak terlalu masalah. Nah, kalau tempat yang krisis air, oase itu sangat berarti, dan mereka berperang gara-gara rebutan air. Bisa perang gitu, gara-gara rebutan air. Nah, Bapak sekalian, hampir bisa dipastikan semua kerajaan itu dekat dengan sumber air. Kerajaan Banten tuh, ya dia nggak melintas Cilegon. Raja Banten ini, ya dulu Sultan Hasanuddin ini nggak melintasi Cilegon. Tapi yang dilintasi itu Keramat situ tuh. Kalau Anda lihat tuh di sampingnya air, sungai. Begitu juga Fir'aun, sungai Nil. Makanya disebut dengan tanah air. Tanah sama air. Ya, air ini penting sehingga jadi nama. Kalau di Sunda ini depannya Ci, singkatan dari cai. Ya, kalau di Lampung Wai Kambas, Wai apa itu? Wah banyak lah, pokoknya depannya Wai Jepara, Wai Kambas, Wai Sekampung. Kalau sini Cibeber, Cilegon, Ciwedus, tuh, ya kan? Sama Kubang, nah, banyak air dulu Kubangan, Kubang Kutu, banyak kutunya. Kubang lele, Kubang sepat, Kubang menyamak, ya kan?
Berarti itu dulunya banyak kubangan. Nah, itu kan nggak bisa dilepaskan dari sejarah ya. Kalau Jakarta banyak kebun nanas, kebun rambutan. Kebun rambutan udah nggak ada rambutannya, kebun nanas nggak ada nanasnya, dan sebagainya. Nah, sebentar lagi. Waddukhul fis salah wa su'ud ilal mimbar lil khutbah. Begitu juga naik mimbar. Bismillah. Ya. Wa idawat ilyadi ala maudil alam. Begitu juga meletakkan tangan di atas tempat yang sakit. Nah, jadi kita sunnah begitu Bapak sekalian. Kalau ada tempat yang sakit, kita raba Bismillah, ya. Allahumma syafi isfi hadza. Sunnahnya begitu, meletakkan tangan kita di tempat yang sakit. Ya cobalah, ya, untuk uji apakah dikabul oleh Allah atau tidak. Jangan-jangan Anda sudah menjadi wali nggak kerasa, ya? Wali murid, ya. Jadi saya pernah ada kepercayaan yang tidak-tidak, yaitu saat kakak saya menikah, dia Buddha ya. Hujan deras. Sangat-sangat deras, tadinya terang benderang. Jadi orang pada pasang itu cabai lah, di bawang ditusuk di sate, taruh dia untuk penanggalan hujan, kan? Terus dipanggil pula pawang hujan. Tahu sendiri kan namanya hajatan hujan itu gimana? Kata dia ini salah penanggalannya katanya. Penanggalan ini salah. Ini menyebabkan hari ini sial karena tanggalnya itu berdasarkan tanggalan ini tanggal 13. Yang 13 dianggap sial. Cilaka 13. Nah, saya berdoa, ya Allah, kalau Engkau biarkan mereka percaya pada begitu, maka semakin kentallah keyakinan terhadap kemusyrikan-Mu. Maka tolong cerahkan. Itu saya bilang begini, kalau sampai cerah, tolong saya diantar pulang ya. Nggak ada urusan. Gitu. Saya mah yang penting udah hajatan ya udah, mau hujan mau enggak, yang penting saya sudah selesai. Terang benderang. Jadi mereka tuh sampai manggil dewa-dewanya sampai ngamuk. Saya mah ketawa aja, dewa apa ya bisa memberhentikan hujan? Nah itu, kalau kita yakin nggak perlu pawang hujan. Kita semua ini adalah waliyullah. Inna waliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun wa kanu yattaqun. Orang yang bertakwa itu waliyullah. Berdoalah pada Allah. Mintalah. Allah akan kabulkan. Jangan pernah ragu. Nah, karena kita ragu, jadi kita titipkan pada orang lain. Itu salah, mintalah. Allah akan kabulkan. Nah, terakhir, begitu juga kita diminta tadi ya, tempat-tempat wadah-wadah yang terbuka, kalau mau tidur tolong ditutup. Ya tadi itu. Wadah-wadah yang terbuka, cangkir yang masih ada mau diminum lagi, tutup. Sumur tutup. Ya. Begitu juga lampu-lampu yang tidak dibutuhkan ditutup. Apalagi benda-benda elektronik ya. Nah, itu akan berbahaya kalau kita tidur ya. Nah, kompor dimatiin, jangan lupa. Lupanya memang boleh jadi nggak berdosa, tapi akibatnya fatal, ngeganti. Nah, Rasulullah terakhir menyatakan begini, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting tidak diawali dengan bismillah, maka dia abtar. Abtar itu terputus dari keberkahan. Singkatnya, masalah penting yang tidak diawali dengan bismillah tidak berkah, singkatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan hadis beberapa menit lagi. Kita masih melanjutkan tentang hadis nasihat ya. Agama itu nasihat kepada 5 pihak
Ya, pertama kepada Allah, ya. Kemudian kepada kitabullah. Mana ada 5, apa saja itu? Yaitu kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada pimpinan muslim dan sesama muslim. Nah, kemarin sudah dibahas tentang kepada Allah. Kepada kitabullah juga sudah. Sekarang kepada rasul. Bagaimana keberpihakan kita kepada Rasul? Jadi singkatnya Bapak sekalian, berdasarkan hadis ini, Muslim itu harus peduli pada 5 hal. Pertama, peduli kepada Allah. Peduli kepada kitabnya. Ya, kita kelak akan dimintai tanggung jawab karena kita beriman kepada Quran. Jadi Al-Quran hujjatun laka au alaika. Quran itu akan menjadi hujah. Ya, akan menghujatmu atau menghujat orang lain. Jadi Quran ini akan menjadi pembela kita sekaligus akan memojokkan kita. Apa maksudnya? Kalau kita perlakukan Quran dengan indah, kita baca, kita amalkan, dia akan menolong kita. Bahasanya adalah syafaat. Sebaliknya, kalau Quran ini tidak diperlakukan dengan semestinya, nggak pernah dibaca, apalagi diamalkan, maka dia akan mengadili kita. Jadi, hujjatun laka au alaika. Nah. Selanjutnya, at-tasdiqu bi akhbari. Kita harus meyakini isinya. Walaupun kita belum ngerti, ya kalau ngerti mah nggak perlu, Allah tidak perlu menurunkan wahyu, nanti juga ketemu, itu kan? Tapi Allah berkenan menurunkan wahyu karena Allah tahu manusia itu terbatas. Ilmunya terbatas, maka diberitahu. Ini hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ada keterbatasan, maka Allah beri wahyu. Yang kedua, yang selanjutnya, imanu bi mutasyabihi wal amalu bi muhkam. Hal-hal yang kita belum mengerti, kita imani saja. Contohnya, untuk apa Allah menurunkan awal surat Alif Lam Mim, Qaf, Alif Lam Ra, kan kita nggak ngerti itu. Apa maksudnya? Padahal Quran ini diturunkan kan untuk diamalkan. Lah mengamalkan Alif Lam Mim itu apa yang diamalkan? Mau diapain tuh Alif Lam Mim? Qaf, ya. Kan nggak bisa apa-apa. Nah, apa nggak mubazir gitu kan? Nah, satu ayat tidak ada manfaatnya seakan-akan. Nah ini namanya mutasyabih. Yang belum bisa dijangkau oleh kita, maka kita imani saja keberadaannya. Siyanatahu min tahrifil mubtadi'in wa ghuluwil ghalin, serta kita harus menjaga Al-Quran, jangan sampai ada tangan-tangan jahil, jangan sampai ada percetakan yang salah. Nah maka salah satu caranya adalah menghafal. Allah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jangankan satu huruf, satu titik saja berkurang dari Al-Quran, maka umat Islam akan protes. Ya, kita tahu bahwa Bismillah kalau dikasih titik, maka rohimnya jadi rojim. Rojim dengan rohim itu kan beda titik saja, nulisnya sama. Ya. Kalau rojim berarti H-nya dikasih titik, H dikasih titik jadi J. Kalau dihilangin J itu jadi H, rohim. Sementara maknanya berbeda. Rojim artinya dilaknat, rohim pengasih. Jadi kalau kita salah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu salah total itu. Nah, ini jangan sampai keliru. Begitu juga antara adab dengan azab. Ya, jadi ada salah satu buku namanya tulisan Bukhari, kumpulan hadis-hadis, namanya Adabul Mufrad. Adabul Mufrad. Tapi karena DKM-nya ini kurang ngerti, jadi dia mengumumkan ba'da maghrib ada pengajian akan diisi oleh Syarif Hidayatullah, membahas kitab Adzabul Mufrad. Jadi Adzabul Mufrad masih siksa. Kitab siksa.
Pak, itu adab, beradab itu supaya orang beradab, bukan diazab. Adab dengan azab berbeda. Nah, sama dengan kita hari ini, yang orang kemarin sebut penceramah itu tarhib. Tarhib itu pakai tulisannya pakai hak ya, seperti jim. Tarhib itu artinya menyongsong Ramadan, itu tarhib. Tapi kalau haknya diganti hak, atau orang sini tarhib, itu aja nakutin. Nah, itu suaranya mirip, tarhib dengan tarhib. Nah, makanya itu baca Quran harus pas. Nah, itulah. Yang ketiga, kita berpihak kepada Rasulullah. Al-imanu. Zabbul an sunati, berusaha kita mempelajari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, nanti ada satu buku tebal, mungkin pengganti dari kitab akhlak ini, yang semua bermuara cerita tentang Rasulullah. Rasulullah terhadap istrinya, Rasulullah terhadap tetangganya, begitu. Kitabnya cukup tebal. Mudah-mudahan kita sempat nanti mempelajarinya. Nah, itu supaya kita ngerti bagaimana sikap Rasulullah. Karena Rasulullah ini tokoh yang luar biasa, yang jika kita sedikit saja meniru beliau, kita sudah terpuji. Apalagi semuanya, sedikit saja. Ya. Cara beliau berumah tangga, itu sudah terpuji. Cara dia bertetangga, cara dia bersikap dengan sesama, dan begitu seterusnya. Ta'atu awamiri wajtinabu nawahi, dan berusaha mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi apa yang diperintahkan Rasulullah, kita pelajari, pasti itu menjadikan kebaikan. Tetapi meskipun kita meneladani beliau, kita tidak boleh adamu itra'ihi, tidak boleh mengkultuskannya. Ya, meskipun kita meneladani Rasulullah, tidak berarti kita mendewakannya, menempatkan Rasul sebagai Tuhan. Nah, ini unik ya. Ajaran Islam ini unik. Dipuji boleh, dipuja boleh, tapi tidak boleh didewakan. Aneh kan? Kalau orang yang bukan Islam mendewakan sedemikian rupa, memuji, memuja sampai akhirnya mendewakan. Kalau Islam itu begitu. Boleh dipuji, di alam, diteladani, tapi nggak boleh didewakan. Ya, contohnya kita menganggap Nabi Muhammad itu dewa, Tuhan dari Tuhan-Tuhan yang ada. Nggak boleh. Seperti bayangan di kayangan banyak dewa, dewa ini. Wah, Nabi Muhammad ini cocok jadi dewa. Ya, karena akhlaknya sudah akhlak dewa gitu. Oh, tidak boleh, haram. Nah, dalam rangka itulah orang banyak yang mencegah kita merayakan Maulid. Karena khawatir kita akan terseret ke situ tuh. Maksudnya begitu. Akan ke sana arahnya nanti saking dipuji-puji sampai dianggap dewa. Karena nyanyian-nyanyian itu begitu, yang nyanyian kita dengar orang wiridan itu. Ya, orang wiridan itu menyatakan anta badrun. Engkau ini purnama, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nah, ini sudah mengerikan bahasanya. Jadi kalau kita baca secara puitis ini, menempatkan Rasulullah itu di tingkat dewa. Ini hal yang tidak boleh. Namanya hulu, melampaui batas. Jadi ada batasnya memuji orang. Di zaman Rasulullah masuk ke sebuah ruangan, sahabat-sahabat sujud begitu. Yang hadapnya ke sana kan kita ruangan kayak begini, lagi nunggu Rasulullah. Rasulullah datang pada sujud. Jangan, tidak boleh. Kenapa ya Rasulullah? Engkau pantas mendapatkannya. Karena Rasulullah hampir tidak ada cacat. Ya orangnya baik, ya, santun, badannya wangi. Kalau kita kan pasti ada aja kekurangannya. Ya kan? Orangnya baik, tapi tubuhnya bau gitu. Semprot makanya minyak wangi. Rasulullah semuanya bagus. Sehingga terbayang tidak oleh saudara, ada ludah orang jadi rebutan tuh.
Sama dengan saudara menyemprotkan parfum. Kan, coba saya. Rasulullah begitu ludahnya. Ngeri gitu. Nah kalau kita mau presiden sekalipun, masa ada pas pampres, nggak bakal. Paling ngasih sapu tangan ya. Rasulullah buat rebutan, karena wangi. Ya susah dibayangin ya, begitulah cerita-cerita. Seperti parfum. Sehingga ada yang pakaiannya kepengen dikenain itu, lalu disimpan, nggak dicuci-cuci. Karena wangi. Sampai keringatnya diperes oleh sahabat, satu saat beliau tidur, keringatnya banyak, dilap, lalu dikucurin ke itu, kayak cepuk gitu. Rasulullah terbangun karena dilap itu. Lagi ngapain? Ini saya keringatmu banyak ya Rasulullah, jadi saya masukin ke sini. Rasulullah mengatakan, sadaqta, Anda benar. Jadi tidak disalahin oleh Rasulullah. Ya kalau bau kan, ya ngapain begini-begini kok dia kayak apa aja. Ya kan? Nah inilah pribadi Rasulullah. Jadi kita berpihak pada Rasulullah. Masya Allah sulit kita bisa bayangkan tokoh seperti beliau. Jadi kalau sampai kita meneladani sedikit saja, kita sudah dipuja orang. Apalagi semuanya. Ya, meskipun begitu, kurang wanginya kita bukan mau kita. Itu kan? Niat kita mah pengen bagus, tapi kita dapatnya begini. Kita harus menerima takdir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Pada waktu hari-hari waktu sholat, saya selalu berjamaah, tapi imamnya bacaan basmalahnya pasti dikeraskan. Nah, apakah saya ikut jamaah yang basmalahnya dikeraskan, atau saya sholat sendiri tapi basmalahnya tidak dikeraskan? Ya. Kalau urusan berjemaah itu pahalanya besar. Masalah khilafiyah itu saya katakan, yang mengenai urusan jamaah itu harus diputuskan DKM. Keputusan DKM. Kalau saya dulu mengikuti pendapat saya, apakah Pak Umar mau bilang sholat tarawih 2-2, saya dulu mah 4 aja. Saya mah 4, sebodoh pokoknya itu menurut saya yang benar. Tapi sekarang saya sadar, kita berakhlak sendiri dengan berjamaah berbeda. Kalau Pak Udi sholat sendiri, silahkan baca surat Al-Baqarah. Boleh yang mau-mau saya kok. Tapi kalau menjadi imam harus kira-kira. Di belakang tuh ada nenek-nenek, di belakang ada orang sakit, terutama kita karyawan, siapa tahu udah nunggu mobil jemputan. Kalau dulu banyak ya, sekarang kayaknya kurang. Kalau dulu saya lihat tuh, wung, mobilnya udah kasih tahu, wung. Tapi sekarang udah jarang. Nah ini contohnya, kita nggak pernah tahu urusan orang yang berjemaah, karena itu kita jadi imam yang sedang-sedang saja. Jadi akhlak sebagai imam, pemimpin umat dengan sendiri itu berbeda. Maka tadi kalau pertanyaan tadi, sebaiknya kita mengikuti jamaah. Itu yang benar, karena itu masih masuk khilafiyah. Kalau khilafiyah kita mengikuti imam. Yang benar itu kita mengikuti imam. Boleh A, boleh B. Bagaimana imam? Oh imam B, padahal menurut saya A. Ya kita harus toleransi. Kelebah di situ mah. Yang nggak boleh kita ngikuti bid'ah. Bid'ah kan tidak diajarkan. Ya, contohnya imam satu saat berdiri, karena kita terbiasa menghadap ke sana, kita bosen. Jadi mulai besok nih, seminggu ini kita ngadap ke sono, kiblatnya. Nah itu kita nggak boleh ikut. Nah itu bertentangan. Contohnya, ya itu Pak. Jadi semakin kita pengalaman, kita akan semakin bijak. Ya, saya di sini berdua. Semalam saya mimpin di Muhammadiyah 443. Boleh. Karena keputusan di sana begitu. Kalau saya jalankan 2 di sana, saya dianukan orang. Padahal boleh 2, boleh 4. Kita udah nggak usah merusuhkan itu. 4 mau caranya bagaimana, yang penting
yang ganjil ada di belakang gitu. Jangan 3 dulu, 2, 2, 2, 2, itu terbalik. Witir, witir di belakang. Nah itu ya, jadi ada orang mengatakan begitu. Itu Pak yang benar. Ya. Bismillah itu kan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Terus di dalam konteks sholat berjamaah, wajib bisa subuh. Itu konteks baca Bismillah itu kan harus dikeraskan. Nah kalau bahasa sir itu dalam hati atau cukup terdengar oleh salah satu makmum. Sir itu dibaca oleh kita, dibaca pakai lisan, tapi nggak keras. Cukup terdengar oleh kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak perlu terdengar orang lain. Bukan tidak baca, bukan. Jangan salah, bukan tidak baca, disirkan. Kenapa kita harus begitu? Karena itulah contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu itu contoh Rasulullah, itu dalam Bukhari, Muslim begitu. Jadi kita bukan nuruti diri sendiri, itu contoh Rasulullah. Rasulullah mencontohkan, saya sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Mereka mengucapkan Bismillah tanpa disuarakan. Mereka langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang saya terdengar. Kata mereka begitu. Ya kita ngikut itu. Jadi Imam Syafi'i pun berpendapat wajib dibaca, tapi soal sir dan itu dia bilang sunnah dibaca jahar. Sunnah. Jadi menurut Imam Syafi'i kalau nggak dikeraskan pun tidak masalah. Cuma yang dipersoalkan tidak dibacanya. Jadi imam-imam kita yang tidak mengeraskan bukan tidak baca, baca. Karena itu sudah refleks. Baca Fatihah itu kan sudah refleks. Cuma nggak dikerasin. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya, silakan. Seluruh perbuatan baik ada diawali dengan bismillah. Apakah sholat juga dimulai dengan bismillah? Apakah sholat dia kan ada Bismillahirrahmanirrahim? Ya, sebelum sholat kan diawali. Ya. 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 Jadi perbuatan baik yang diawali bismillah itu sepanjang tidak ada contoh dari Rasulullah. Yang Rasulullah tidak contohkan. Tapi kalau ada contoh Rasulullah, waqul Allahu Akbar. Jadi Rasulullah itu setelah berwudu, beliau memulai dengan Allahu Akbar, bukan dengan bismillah. Itu maksudnya. Jadi ada yang lengkap Bismillahirrahmanirrahim, ada bismillah saja. Ini yang kita harus pelajari mana yang panjang, mana yang pendek. Tapi baik maupun bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim, sama aja disebut bismillah. Gitu. Jadi mengawali sholat itu bukan bismillahi Allahu Akbar. Gitu. Sama dengan pernah saya diskusikan, mana yang bagus kita mengawali pidato. Ya. Bismillah dulu apa salam dulu? Karena Rasulullah mencontohkannya salam dulu, maka bismillah di belakang. Karena contoh dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu, jelas-jelas salam dulu. Itu contoh dari Rasulullahnya begitu. Jadi kalau ada contoh dari Rasulullah, ditaruh di belakang, baru kita ngikut beliau. Tapi kalau tidak ada contoh, berarti bebas. Itu bismillah. Kalau tidak ada contoh, berarti kita mengawali bismillah. Contohnya kita menulis, nggak ada contoh dari Rasulullah, maka bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat kerja, nggak ada panduan dari Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu seterusnya. Ya. Baik, ada yang lain? Ya. Iya, tidak ada. Ya betul. Ya betul. Tidak ada contoh. Kentut, menurut Bapak, kentut itu kan nikmat kan? Nikmat nggak? Nikmat. Kalau Anda nggak bisa kentut, urusannya jutaan itu.
Tapi kenapa kok tidak ada bismillah apa auzubillahi minasyaitonirrajim? Put gitu. Enggak ada panduan dari Rasulullah. Ya sudah, kalau tidak ada panduan berarti kita jangan. Tidak ada suruhan, tidak ada larangan. Begitu juga bersin. Ya, ada panduan dari Rasulullah, alhamdulillah, itu bersin kan. Tapi kalau menguap enggak ada, atau apa bersendawa ya, gitu. Alhamdulillah gitu. Nggak ada. Ya sudah, yang nggak ada contoh, sudah kita nggak boleh melakukan. Artinya begini kan, bukan ada contoh atau misalkan bebas bisa melakukan istilah seperti alhamdulillah itu berpahala. Menguap. Iya, nggak ada contoh dari Rasulullah. Nah ini karena sifatnya ritual, kalau dianggap ritual nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangi. Jadi perbuatan-perbuatan yang oleh Rasulullah direkomendasikan bismillah, kita baru baca bismillah. Kalau di sini kan umum, semua perbuatan baik. Menurut saya kentut juga baik, Pak. Kata ahli kedokteran, orang nggak bisa kentut bermasalah. Ya nanti kalau nyampe ke situ mah panjang urusannya. Nah, itu tidak ada rekomendasi dari Rasulullah. Mungkin bahasanya itu kurang bagus, sehingga ada kiai yang kesalahan. Menurut saya kesalahan. Ada seorang kiai menyatakan nyapu pun tidak boleh bismillah. Nyapu nggak boleh bismillah, karena menurut dia menyangkut yang kotor-kotor, katanya. Menurut pemahaman dia menyangkut yang kotor-kotor. Loh, kenapa nggak terbalik? Nyapu itu membersihkan, jadi bahasanya membersihkan dulu. Kalau bersihkan bagus, membersihkan yang kotor. Bukan berurusan dengan yang kotor-kotor begitu. Jadi maksudnya positive thinking. Nah, jadi ini tidak ada panduan dari Rasulullah, tidak boleh. Jadi kalau dianggap ritual, maka dianggap mardud. Kita tidak boleh. Nanti berkreasi terus, orang berkreasi. Jadi dibatasi, Pak. Jadi ada hal-hal tertentu yang tidak ada rekomendasi dari Rasulullah, sebaiknya tidak. Tapi ini butuh pengembangan lah sebenarnya. Ya. Demikianlah kajian pagi ini, semoga menginspirasi. Jadi kalau ada diskusi kita makin semarak ya. Jadi nggak ngantuk berarti. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka secerah-cerahnya masa depan anak cucu kita, menjadikan mereka generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.